Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abjirja Raffi. NIM saya 241060500077. Di sini saya akan menjelaskan tentang graphic pipeline mulai dari vertex sampai jadi hasil jadi. Nah, yang dimana ini merupakan sebuah proyek tugas akhir semester 3 mata kuliah grafis dan visualisasi kelas B. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang apa itu graphic pipeline-nya, nah di sini saya ingin memberitahu sedikit penjelasan tentang graphic pipeline itu sendiri apa. Nah, simpelnya seperti ini. Graphic pipeline itu adalah bagaimana prosesnya sebuah bentuk itu bisa ditampilkan ke dalam layar komputer, layar handphone, layar TV, dan lain-lain. Nah, simpelnya seperti itu. Untuk menyelam lebih dalam, untuk kita memahami lebih dalam, di sini saya sudah menampilkan sebuah gambar yang nanti akan menjelaskan lebih dalam tentang graphic pipeline. Nah, di sini kita bisa baca sama-sama. Pertama, ada vertex processor, kedua ada rasterizer, ketiga ada fragment processor, keempat ada merging output yang merupakan hasil tampilan akhir. Nah, vertex itu apa? Vertex itu adalah titik-titik di mana kita ingin membuat bentuk yang ingin kita gambar. Kemudian kita menentukan bentuk primitif menggunakan garis yang nantinya menghubungkan antara titik-titik dalam vertex, titik-titik vertex tersebut. Yang kedua itu rasterizer. Rasterizer ini adalah proses kita membentuk sebuah program yang kita ubah menjadi piksel-piksel kotak melalui proses fragment terlebih dahulu. Yang ketiga, fragment processor ini akan memberikan warna ke setiap piksel dan kemudian nanti outputnya akan tampil di layar. Nah, agar lebih simpel, mungkin di sini kita menjelaskannya sambil langsung praktek ya. Nah, yang pertama kita mau coba kita bayangkan dulu, kita ingin membuat sebuah segitiga tetapi di dalam sebuah kanvas, T-Draw ini. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah segitiga, tentunya hal pertama yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu adalah membuat sebuah titik. Nah, kita ambil dulu sebuah titik. Misalnya kita ingin membuat bentuk segitiga, tentunya kita membuat titik terlebih dahulu. Karena bentuknya adalah segitiga, tentunya kita membuat sebuah titik yang nanti dia membentuk sebuah bentuk segitiga. Nah, tentunya kita membuat 3 titik. Ada atas, kiri bawah, dan kiri kanan. Nah, setelah kita membuat sebuah vertex, kemudian kita tarik menggunakan garis yang nantinya dia membentuk sebuah bentuk primitif berupa segitiga. Nah, kita boleh tarik kiri, kanan, ke kiri bawah, ke kanan bawah, kemudian kita tarik garis bawah. Nah, tentu dia di sini sudah membentuk sebuah segitiga. Nah, selanjutnya proses rasterizer itu apa? Rasterizer kan akan membentuk program yang kita buat diubah menjadi piksel-piksel kotak melalui proses fragment. Nah, simpelnya seperti ini. Proses rasterizer itu adalah proses menentukan kotak mana yang diarsir. Nah, misalnya tadi kita membuat sebuah segitiga. Misal kita letak di sini 1. Misalnya kita letak di sini 1. Bentar. Ini kita kunci dulu. Kita kunci caranya. Jangan lupa. Target loket. Nah, misalnya kita ingin membuat bentuk segitiga, kita ambil kotak sejumlah 3. Kotak lagi, kemudian kotak lagi yang ketiga. Nah, inilah yang dinamakan tadi dengan vertex tadi. Kemudian kita tarik sebuah garis yang nantinya dia membentuk sebuah bentuk primitif. Nah, kita ambil bentuk segitiga.
berbentuk segitiga. Oke, kita sesuaikan kembali. Sesuaikan bentuknya. Nah, kemudian yang di atas kita sesuaikan. Nah, setelah kita membuat bentuk vertex, kemudian kita tarik garis sehingga membentuk segitiga yang primitif. Nah, rasterizer ini adalah proses menentukan mana kotak-kotak yang tempat mana kotak-kotak yang perlu kita arsir. Nah, sebelum kita menentukan kotak-kotak yang mana yang kita arsir untuk membentuk sebuah bentuk dan diwarnai nantinya, kita di sini saya ingin memberitahu dulu kalau misalnya sebuah vertex ini, setiap sebuah vertex itu memiliki titik tengah. Nah, misalnya saya buat vertex yang ini titik tengahnya di sini, vertex ini titik tengahnya di sini, vertex ini titik tengahnya di sini. Nah, di dalam sebuah bentuk kita, segitiga yang udah kita buat, maka kita perlu tentukan titik tengahnya di mana. Misalnya titik vertex ini titik tengahnya di sini, ini titik tengahnya di sini, ini titik tengahnya di sini, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, di dalam bentuk segitiga kita tentukan, kita rasterizer dulu. Kita tentukan kotak mana yang memiliki titik tengah. Nah, ini titik tengahnya di sini berarti termasuk. Ini tidak termasuk, ini termasuk, ini termasuk, ini tidak termasuk, tidak termasuk, ini termasuk, ini termasuk, ini tidak termasuk, ini termasuk, ini termasuk, ini termasuk, ini tidak termasuk, ini tidak termasuk, ini termasuk, ini termasuk, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Nah, dari gambar yang kita miliki ini sudah kita ketemu ini mana titik tengahnya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu fragment processor. Nah, fragment processor ini kan akan memberi warna ke setiap pixel. Nah, artinya simpelnya seperti ini. Kotak yang sudah kita pilih, yang sudah memiliki nilai titik tengah, tetapi itu kan belum dicat dan belum memiliki warna. Nah, nantinya kotak-kotak hasil kertas, kotak-kotak yang telah kita rasterizer, kita pilih titik tengahnya, nantinya akan kita buat menjadi sebuah bentuk pixel, dan buah bentuk pixel tentunya memiliki warna. Nah, di fragment processor inilah nanti gimana caranya supaya kita memberi warna ke dalam kotak yang sudah kita tentukan titik tengahnya. Nah, seperti itu. Artinya, kotak-kotak yang ada titik tengahnya berarti itulah wilayah yang nantinya kita warnai. Itu nantinya wilayah yang kita arsir. Berarti jadinya seperti ini. Ini diwarnai, ini diwarnai, ini di fragment processor, di fragment, di fragment, di fragment, di fragment, di fragment. Ini tidak, ini tidak, tidak, tidak. Nah, artinya wilayah yang diarsir inilah nanti yang akan kita berikan warna di dalam proses fragment processor. Nah, setelah itu adalah setelah kita menentukan fragment processor, warna mana, kotak pixel mana yang akan kita warnai, selanjutnya itu kita masuk ke pixel. Nah, setelah kita warnai, maka sebuah kotak ini akan menjadi sebuah pixel yang nantinya udah memiliki warna. Nah, pixel itu simpelnya adalah sebuah titik warna yang sudah muncul di layar. Nah, ini kotak-kotak ini, daerah arsir ini yang sudah diberikan warna nantinya, inilah nanti yang akan tampil di layar berupa pixel. Nah, setelah fragment tadi selesai dihitung warnanya, nah maka dia akan nanti ditampilkan. Nah, kurang lebih penjelasan tentang graphic pipeline kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi simpelnya kalau kita gabung seluruh alurnya bisa kita katakan seperti ini. Yang pertama,
kita mempunyai sebuah vertex, sebuah titik-titik. Kemudian kita rasterizer, sebuah titik-titik yang kita hubungkan dengan garis sehingga nanti membentuk sebuah bentuk primitif, yaitu di penjelasan saya tadi bentuknya segitiga. Yang kedua, setelah ada vertex, kemudian yang kedua adalah kita rasterizer. Kita tentuin nih kotak-kotak mana aja yang masuk di dalam area dan kemudian kita tandai. Yang ketiga, kotak-kotak itu nanti akan menjadi sebuah fragmen atau calon dan kemudian kita kasih warna dan efek. Nah, sehingga jadilah sebuah pixel yang memiliki warna, efek, dan sehingga dia tampil di sebuah layar. Kurang lebih penjelasan tentang graphic pipeline dari saya cukup sekian. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi mohon kritik, pesan, sarannya disampaikan di kolom komentar, karena itu nanti yang akan membangun saya untuk lebih bagus ke depannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.